Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kelana, pada video ini kita akan menelusuri jejak wali penyebar agama Islam di Jawa Barat dengan menziarahi komplek pasareannya, yaitu Astana Gunung Jati, Cirebon. Astana atau Makam Sunan Gunung Jati terletak di Jalan Raya Cirebon Indramayu, Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Lokasinya sekitar 5 km dari pusat kota Cirebon ke arah utara. Sunan Gunung Jati merupakan satu dari 9 wali atau disebut juga Wali Songo yang berperan dalam penyebaran agama Islam di Tanah Jawa. Sunan Gunung Jati dikenal sebagai tokoh yang menyebarkan agama Islam di Tanah Sunda. Ketokohan Sunan Gunung Jati berkaitan erat dengan perkembangan Kesultanan Cirebon dan berdirinya Kesultanan Banten, dua kerajaan bercorak Islam di Tanah Sunda. Tentunya makam Sunan Gunung Jati dijadikan sebagai destinasi wisata religi atau tempat untuk berziarah, sekaligus sebagai napak tilas penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Makam Sunan Gunung Jati menjadi satu-satunya makam dari Wali Songo yang berada di wilayah Jawa Barat. Sementara sunan-sunan lain dimakamkan di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kunjungan ke makam Sunan Gunung Jati bukan hanya didominasi oleh warga Jawa Barat saja, namun dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Selain itu, mereka yang datang bukan hanya dari kalangan umat Islam saja, tidak sedikit dari mereka yang beragama Buddha dan Konghucu, keturunan Tionghoa, datang berziarah ke makam tersebut. Tentu saja terdapat alasan kuat kenapa bisa seperti itu. Salah satu alasannya karena di kawasan makam Sunan Gunung Jati ini terdapat makam istrinya yang bernama Putri Ong Tien Myo yang merupakan keturunan Tionghoa dari kerabat dinasti Ming. Hal ini diperkuat dengan kentalnya ornamen Tionghoa di komplek makam Sunan Gunung Jati ini, seperti adanya keramik dan porselen yang menghiasi komplek makam. Sunan Gunung Jati bernama asli Syarif Hidayatullah yang berasal dari keturunan Syarif Abdullah dan Nyai Rara Santang. Rara Santang sendiri adalah putri dari Prabu Siliwangi yang lahir sekitar tahun 1427. Sunan Gunung Jati diperkirakan lahir antara tahun 1448 atau 1450 Masehi. Pada tahun 1470, Sunan Gunung Jati menginjakkan kaki di Cirebon, sekembalinya menuntut ilmu di Asia Barat hingga Mesir. Baru pada tahun 1479, ia diangkat sebagai Sultan Cirebon menggantikan Raden Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana. Sunan Gunung Jati wafat pada tahun 1568. Arsitektur komplek makam Sunan Gunung Jati terlihat jelas adanya akulturasi budaya Jawa, Timur Tengah, dan Tionghoa. Arsitektur Jawa jelas tampak pada atap bangunan yang berbentuk limasan dan gapura yang menjadi pintu setiap area makam. Sementara, desain interior dinding makam yang penuh dengan hiasan keramik dan porselen merupakan pengaruh arsitektur Tionghoa. Sedangkan arsitektur Timur Tengah terletak pada hiasan kaligrafi yang terukir indah pada dinding dan bangunan makam, serta corak nisan pada makam-makam yang dipengaruhi oleh budaya Gujarat, India. Di area komplek makam, setelah melewati gerbang, di sebelah kiri terdapat bangunan yang dikelilingi kaca. Di dalamnya terdapat bangunan kayu mirip joglo. Bangunan tersebut diyakini dibuat oleh Prabu Siliwangi untuk dihadiahkan kepada Sunan Gunung Jati.
Kemudian di sebelah kanan terdapat sumur keramat yang bernama Sumur Jati, salah satu sumur keramat dari 7 sumur keramat yang terdapat di lingkungan Kompleks Makam Sunan Gunung Jati. Selepas itu, peziarah akan langsung memasuki bangunan utama tempat pasujudan Sunan Gunung Jati. Pengunjung atau peziarah yang ingin mencapai makam Sunan Gunung Jati harus melalui pintu berlapis. Keseluruhannya ada 9 pintu yang disebut lawang sanga sebelum masuk makam. Namun peziarah hanya diizinkan hingga pintu keempat di Serambi Muka Pesambangan. Makam Sunan Gunung Jati sendiri posisinya berada di pintu ke-9 di puncak Gunung Sembung yang memiliki ketinggian 20 meter. Kawasan makam seluas 5 hektar ini pada hari biasa saja dipadati oleh pengunjung. Terlebih lagi pada waktu-waktu tertentu bisa mencapai ratusan hingga ribuan peziarah. Momen tersebut diantaranya seperti saat malam Jumat Kliwon, peringatan Maulid Nabi Muhammad, ritual Grebeg Syawal, ritual Grebeg Raya Agung, dan ritual pencucian pusaka menjelang malam 1 Suro atau Tahun Baru Islam. Bagi para pengunjung yang memang melakukan perjalanan ziarah, dapat mempersiapkan perlengkapan ziarah seperti kembang dan kemenyan, sarung, atau pakaian lainnya. Apabila lupa membawa, perlengkapan tersebut tersedia di pedagang-pedagang sekitar pintu masuk makam. Peziarah juga dapat memberikan sumbangan seikhlasnya berupa uang ataupun bahan makanan yang nantinya dikelola oleh abdi dalam Keraton Kanoman untuk diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Jangan lupa juga untuk menyiapkan uang kecil untuk bersedekah di setiap sudut area makam. Selesai ziarah, pengunjung dapat membawa pulang air yang bersumber dari sumur-sumur keramat di Komplek Makam Sunan Gunung Jati. Komplek Makam Sunan Gunung Jati ini berada di bawah pengelolaan Keraton Kanoman Cirebon. Mengingat wilayah Gunung Sembung yang menjadi lokasi Astana Sunan Gunung Jati ini masuk ke dalam wilayah penguasaan Keraton Kanoman setelah pembagian Kesultanan Cirebon menjadi 3 keraton. Sekian penelusuran Suara Kelana kali ini, semoga kita bisa menjaga dan melestarikan warisan budaya yang ada di sekitar kita. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dukung terus channel ini dengan klik tombol like dan subscribe. Jangan lupa untuk komen dan share sebanyak-banyaknya ya. Tetap sehat, tetap semangat, supaya kita bisa terus berkelana, karena ada makna di balik kelana, ada kisah di balik jelajah.